Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di kanal YouTube Rumah Prakarya Permata Insani Islamic School. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Simak selengkapnya dalam video presentasi pembelajaran berikut ini. Wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Secara umum, ada dua macam limbah, yaitu yang pertama limbah organik dan yang kedua limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya, kulit buah, sayuran, dan lain-lain. Di mana limbah organik ini mengandung unsur karbon dan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit bahkan sulit diuraikan atau tidak bisa membusuk. Beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik. Contoh, sampah rumah tangga seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintesis, dan lain-lain. Limbah anorganik yang dapat didaur ulang contohnya sampah plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Limbah-limbah anorganik dapat dipilah-pilah sesuai kebutuhan. Jika dinilai tidak layak pakai, maka limbah anorganik akan dilebur. Sedangkan limbah yang masih dalam kondisi baik dapat dimanfaatkan kembali menjadi karya kerajinan. Pada materi pembelajaran kelas 11 semester 1 ini akan dipelajari cara memanfaatkan limbah yang berbentuk bangun datar untuk dibuat menjadi produk kerajinan yang menarik dan bernilai estetika sehingga memiliki nilai jual. Bagian A. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah: yang pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan dalam menganalisis peluang usaha adalah sebagai berikut. A. Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. B. Bentuk usaha apa yang akan dipilih. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. D. Informasi usaha yang akan diterima. Dan yang terakhir adalah ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Dari kelima poin tadi, proses menganalisis tersebut dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan, serta untuk mengetahui berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Pemetaan potensi usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dapat didasarkan pada ciri khas kerajinan dari masing-masing daerah. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Analisis terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal terdiri dari strength dan weakness,
yaitu kekuatan dan kelemahan. Sedangkan eksternal terdiri dari opportunity dan threat, yaitu peluang dan ancaman. Analisis internal lebih menitik beratkan pada aspek kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang yang ada dan yang akan datang serta ancaman dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan sebagai alat penyusun strategi. Langkah-langkah dalam menganalisis peluang usaha. Bagian A, penetapan kelayakan usaha. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, analisis kelayakan teknis, yaitu memperhatikan berbagai macam teknis pembuatan karya kerajinan. Misalnya, teknik anyam, kolase, dan lain-lain. Kedua, analisis peluang pasar. Pada tahap ini, mencari tahu informasi tentang pasar, karena tujuan usaha ini untuk memenuhi permintaan pasar. Ketiga, menentukan segmen pasar. Untuk mendapatkan informasi ini, yaitu dengan memilih agen untuk menguji pasar. Keempat, sumber informasi pasar. Digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang. Kelima, uji coba menjual. Metode yang digunakan adalah mengadakan pameran perdagangan, menjual pada sebuah konsumen terbatas. Hasil uji coba pasar bisa memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran. Keenam, studi kelayakan pasar. Walau terbilang rumit, disarankan untuk dicoba untuk mengurangi risiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. Bagian B, analisis kelayakan finansial. Landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial ini, pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Jadi, kebutuhan finansial diproyeksikan tiap bulan, bahkan mingguan, selanjutnya untuk 3-5 tahun yang akan datang. Kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Langkah kedua ini adalah proyeksi sumber daya finansial yang tersedia dan dana-dana yang akan dihasilkan dalam operasi perusahaan. Sumber daya finansial ini terdiri dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Bagian C, membedakan persaingan. Semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu produk kerajinan yang sejenis, maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Baiklah, sekian pembelajaran daring Prakarya dan Kewirausahaan kelas 11 semester 1 mengenai materi wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.